Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara simpanan arsy adalah penyembunyian bencana. Wahai pengadu kepada manusia atas bencana yang menimpa, pengaduan mana bisa bermanfaat bagimu? Pengaduan kepada ciptaan tidak akan bermanfaat atau membawa bencana jika kamu berpegang teguh kepada mereka, tapi menyekutukan Allah hanya memperjauh, sedang marahnya terlimpah untukmu. Tentu dia amat tertutup bagimu. Wahai si tolol, mengapa suka mengaku berilmu? Di antara sekian banyak ketololan, yaitu mencari dunia tanpa dasar Tuhan. Kau mencari ikhlas dari tindakan-tindakan bencana, tetapi mengadu kepada ciptaan. Celaka jika ini terjadi pada anjing pelacak. Suatu perbedaan jauh karena ia berlatih menjaga buruan dan meninggalkan makanan buruannya. Demikian juga burung, dengan tabiatnya ia meninggalkan makanan binatang buruan yang khusus diperuntukkannya. Ilmu dan kefahamanmu sampai kamu tidak menyantap agama atau memperkoyaknya, dan aku tak berniat membawa amanat Allah yang diletakkan pada dasar-dasar agama orang beriman untuk memelihara daging dan darahnya. Janganlah kau pergauli mereka sebelum mengajarimu kepada Allah. Jika kamu telah dipelajari dan faham akan kandungannya, baru dirimu merasa tenang ketika bergaul dengannya. Kemana saja engkau menghadap tak terpisah darinya, meliputi segala keberadaan. Jika dirimu telah tentram, jadilah penyabar. Berilmu, mudah ridho ketentuan apa yang datang. Janganlah kamu pisahkan antara tepung gandum dan tepung beras yang kau ambil untuk dibagi-bagikan, karena tidak makan itu lebih aku sukai daripada makan di atas keberuntunganmu. Itu melebihi perbuatan baik. Taat, tabiatnya itu beralih menjadi kemurahan yang mulia. Berzuhud di dunia, cinta akhirat. Bila kau bersuhud pada akhirat dan mencari Tuhan, maka carilah agar seiring bersama hatimu menuju pintu Allah. Orang sakit yang berakal itu tidak akan pernah makan kecuali menurut resep dokter atau perintahnya. Itu pun disertai adab penuh kesopanan dan meninggalkan tradisi buruknya ketika dokter itu datang atau pergi. Wahai pelahap makanan buruk, wahai pencicil, sungguh makanan dicipta untukmu. Siapa lagi yang mampu makan hal itu kecuali hanya kamu? Pakaian, kediaman, kendaraan, dan pernikahan sungguh tercipta untukmu. Siapa lagi mampu memperoleh hal itu dan mengenakannya selain kamu? Ini hanya untuk orang yang tolol. Sebenarnya kamu itu tidak punya kepastian, akal, iman, dan pembenaran janji Allah. Tentu Allah tidak akan menerima pertalian yang disertai kebencian. Allah hanya menerima pertalian yang disertai adab, ketentuan lahir, dan persesuaian yang abadi. Setiap orang yang menerima ketentuan Allah, abadilah pertaliannya bersama Allah. Orang arif billah lagi berilmu tentang Allah, selamanya bersama Dia, tidak bersama yang lain.
sejalur dengan Allah tidak yang lain. Hidup bersama Allah, mati juga bersama Allah. Wahai sahaya, jika kamu bicara, bicaralah dengan niat bersih. Jika kamu diam, diamlah dengan niat yang suci. Setiap orang yang mendahulukan niat sebelum pelaksanaan amal, maka tiada amal baginya. Kamu jika bicara atau diam, menunjukkan ketika itu dirimu berada dalam lingkaran dosa, karena kau tidak punya niat suci. Diam dan bicaramu itu tanpa sunnah, yaitu ketika terjadi perubahan situasi serta penyempitan rizki, pendapatan, maka kamu sama merubah niat demi memperoleh sesuap nasi. Ketika terjadi percerai-beraian harta, ternyata kau mengingkari nikmat yang disebabkan adanya pergeseran, maka kembalilah nikmat itu. Karena kau suka sombong, suka menjatuhkan hukum atasnya, itu lebih baik jika terjadi demikian, karena permasalahan ini lebih jauh kompleks, meliputi waktu dan penjauhan diri. Siapa dirimu, wahai Bani Adam? Kau hanya sosok ciptaan yang tercipta dari tetesan air hina. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, hinakan untuknya. Bila kau tidak punya rasa takwa, maka tiada kemuliaan bagimu di sisi Allah. Peliharalah dirimu di hadapan orang-orang soleh. Dunia seluruhnya adalah hukum, sedang akhirat seluruhnya adalah ketentuan. Wahai manusia, peliharalah takutmu, bertakwalah kepada Al-Haq. Tiada sesuatu terbaik bagimu kecuali meniti jalan itu. Jadilah orang berakal. Bukalah mata hatimu. Apabila ulama mengunjungi rumahmu, janganlah kamu mendahului bicara. Sebaliknya bicaramu harus berisi jawaban-jawaban. Dan jangan bertanya perihal sesuatu yang tidak diketahuinya. Menerapkan tauhid itu wajib. Mencari ilmu, menetapkan ikhlas dalam beramal, mengangkat, mengganti untuk melaksanakan sesuatu kerja itu juga wajib. Menjauhlah dari kaum fasik dan munafik. Benarkan orang-orang soleh, orang-orang benar. Apabila kamu merasa berat dalam menghadapi masalah, sedangkan kamu tidak bisa memisahkan antara yang soleh dan munafik, maka bangunlah di malam hari untuk melakukan sholat 2 rakaat. Lalu ucapkan doa, wahai Tuhan, tunjukkan aku orang-orang soleh, tunjukkan aku orang-orang yang menuntunku, dan berilah aku makanan dari makanan yang kau pilih. Celakilah mataku dengan nur pendekatan denganmu, dan beritakan aku dengan sesuatu yang nampak di mata, bukan taklid. Wahai manusia, janganlah cukup menerima kebaikan, bahkan bermujahadalah, bersabarlah, dan pergilah dari mereka sampai berita mereka jadi nyata. Ketika mereka sampai bertaut kepada Tuhan, niscaya mereka dilatih sopan, tata krama, hikmah, dan beraneka ragam disiplin ilmu. Mereka ditampakkan kerajaan Allah, dan mereka dikenalkan bahwa di langit atau di bumi tiada penguasa lain selain Dia. Tiada penggerak, tiada penenang kecuali Dia. Tiada penentu atau pemutus kecuali Dia.
mereka diperlihatkan apapun yang ada di sisinya, maka mereka melihat dia melalui mata hati dan sir mereka. Praktis dunia atau keberadaan apa saja tidak tertinggal bagi mereka, dan mereka pun tidak menggunakan semua itu untuk berhias. Wahai Allah, perlihatkan kami sebagaimana Engkau perlihatkan kepada mereka. Berikan maaf dan afiat kepada kami, dan berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Wahai manusia, bertaubatlah dari penjauhan takwa. Takwa itu pengobat atau terapi, dan penjauhannya itu penyakit. Bertaubatlah, karena taubat itu pengobat, sedang dosa itu penyakit. Sabda Nabi SAW, maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu pengobat dan penyakit? Mereka menjawab, iya, kami bersedia wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah, penyakitmu adalah dosa, dan pengobatmu adalah taubat. Taubat itu landasan iman. Penekunannya terletak dalam berzikir dan taat kepada Allah. Jika ditekuni, niscaya oleh zikir itu menjadi terapi jiwa. Bertaubatlah dengan lisan iman, niscaya membawa keberuntungan. Jadikanlah iman sebagai pedangmu ketika datang bencana ujian Tuhan. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh alam.